isnata asyrata sanatan kharaja ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun, beliau dengan pamannya yakni Abu Thalib pergi menuju ke Syam. Syam kalau sekarang Suriah. Ya. Hatta balago Basra. Kemudian sampai di tanah Basra. Faro'a Bukhairo ar-Rahibu fa'arafahu bisifati. Ketika sampai di sana Bukhairo, Rahib Bukhairo itu ndelok. Kok arek koyo ngene. Fa'arafahu bisifatihi. Tahu, ini bakal pertama kali ketemu Nabi Muhammad. Dari sifat-sifatnya Nabi, Bukhairo langsung paham. Kemudian faja'a fa'akhadha biyadihi. Dia langsung datang kepada Nabi, kemudian mengambil tangan Nabi, waqala ada sayyidul mursalin. Oh, ini adalah junjungan dari para rasul. Ada rasul rabbil alamin. Ini adalah rasul Tuhan semesta alam. Ada yab'asuhullahu hujjatan lil alamin. Ini adalah pertolongan Allah kepada seluruh alam. Kemudian Abu Thalib ngomong. Tidak hanya Abu Thalib, rombongan Nabi Muhammad ngomong. Qalu famin aina alim tadzalik. Rahib, kamu itu ngomong aja ngawur. Awakmu ngomong ngono dalile apa? Maka Rahib Bukhairo berkata, innakum lamma aqbaltum minal aqabah lam yabqa syajaratun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudu illa lin nabi wa ana najiduhu fi kutubina. Rahib Bukhairo ngerti, bukankah kalian ketika melakukan perjalanan itu pohon-pohon seperti sujud, gunung-gunung seperti sujud. Ini adalah tanda seorang nabi yang ada di dalam kitab saya. Ini adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh semesta alam. Padahal Nabi Muhammad ini belum jadi rasul. Beliau seumur 12. 12 kan umumnya si dulinan toh. Iya kan? Kelas 6 SD. Sekolah sama aja. Saya kelas 6 SD. Lah itu ternyata ngoten. Cuma kalau dalam riwayat yang lain itu ngeten. Rahib Bukhairo niku dia kemudian ngomong. Iki anak sapa? Tidak seperti itu. Abu Thalib pamannya ngomong, iki anakku. Ya, iki anakku. Bukhairo itu dia nggak percaya, mosok iki anakku. Abu Thalib ngomong karena dia sebagai paman dari jalur bapak, maka itu kan ya bapak toh, ya bapak. Kayak contohnya niku Nabi Ibrahim itu beliau pamannya namanya Azar. Saya ulangi, paman Nabi Ibrahim itu namanya Azar. Di dalam Al-Quran tapi disebut bapak, pakai kata abah. Tapi ulama tarikh itu mereka sepakat Azar itu bukan bapak Nabi Ibrahim. Azar itu adalah paman. Karena seorang nabi tidak mungkin lahir dari orang yang menyembah berhala. Sedangkan Azar penyembah berhala, pembuat berhala. Jelas ya? Maka Bukhairo itu dia mosok iki anakmu. Loh awakmu kok gak percaya iki piye? Maka Bukhairo ngomong, semua tanda-tanda kenabian itu ada pada anak ini. Hanya kurangnya satu. Ternyata arek iki sik duwe bapak. Loh, kok bisa seperti itu? Iya. Di kitab saya dijelaskan Nabi akhir zaman itu anak yatim. Ya, nggak mungkin kamu bapak. Abu Thalib baru ngomong, iya, ini sebetulnya aku paman nih, dia keponakanku. Setelah itu baru Bukhairo, udah kamu kembali lagi ke Mekah. Karena kalau kamu meneruskan perjalanan ke Syam, anak ini akan dibunuh. Jelas ya? Nabi Muhammad mulai cilik itu sudah menampakkan
Kemudian Nabi Muhammad itu beliau, kalau di dalam kitab ini dilanjutkan, wa bada'a al-wajah. Nabi Muhammad itu beliau mulai sakit wafatnya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah yaumal arba. Beliau di rumah Maimunah pada hari Rabu. Kemudian Nabi Muhammad itu sakitnya bagaimana? Sakit Nabi Muhammad itu bisodai ma'al hima. Nabi Muhammad niku beliau ngeluh, ya, pokoknya pusing terus. Nabi Muhammad juga beliau niku demam. Akhirnya Nabi Muhammad itu setelah beliau sakitnya makin parah, beliau minta untuk dipindahkan di rumah Aisyah. Nabi Muhammad dukhuluhu fi baiti Aisyah yaum isnaini, pada hari Senin. Nabi Muhammad niku sakit hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pindah di rumah Aisyah. Jelas ya? Kemudian Senin besoknya Nabi Muhammad wafat. Berarti berapa hari ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 13 hari. Jelas ya? Nabi Muhammad itu kemudian pada hari Senin di waktu duha, Nabi Muhammad wafat. Cuma ketika Nabi Muhammad wafat niki, para sahabat itu nggak berani memutuskan Nabi Muhammad wafat. Di dalam kitab Isy'adur Rafiq niki ngeten. Nabi Muhammad itu kan beliau kadangkala ketika mendapatkan wahyu, beliau itu kadangkala seperti orang yang demam. Kadangkala Nabi Muhammad itu ketika beliau mendapatkan wahyu dalam keadaan tidur. Nabi Muhammad pernah ketika beliau naik onta saat mendapatkan wahyu, onta itu nggak sanggup melanjutkan perjalanan. Maka dari sekian banyak ragam saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, sahabat-sahabat itu akhirnya mikir, Nabi Muhammad setelah sakit parah pada hari Senin di waktu duha, kok Nabi Muhammad ini terbujur kaku? Ya, Nabi Muhammad mulai dingin. Itu sahabat gak berani memutuskan Nabi Muhammad wafat. Ojo-ojo Nabi Muhammad itu beliau sedang mendapatkan wahyu. Makanya dalam dalam riwayat ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan Nabi Muhammad wafat hari Senin, dimakamkan hari Selasa. Menurut pendapat yang lain, Nabi Muhammad wafat hari Senin, dimakamkan di hari Rabu. Karena wafatnya Nabi nggak podo kami wafatnya kita. Wafatnya Nabi itu, ini bagaimana Nabi itu dimakamkannya, bagaimana memandikan Nabi, bagaimana cara mensolati Nabi. Ini sekian banyak cara itu didiskusikan oleh para sahabat. Sampai di mana Nabi Muhammad harus dimakamkan pun itu terjadi perdebatan. Ya, terjadi perdebatan. Ada yang minta dimakamkan di Mekah. Ada yang minta dimakamkan di Madinah, ada yang minta dimakamkan di tempat para syuhada. Akhirnya di tengah-tengah dengan hadis Nabi Muhammad, tidak ada nabi itu dimakamkan mahalaka aimata nabiyun qatu illa yudfan haitsu tuqbaduruhu. Nabi itu tidak dimakamkan kecuali di tempat di mana beliau wafat. Jelas ya? Kalau kita kan kalau mati wis nggak ini urusan, kadang malah orang nganggap
Lah Nabi Muhammad ketika wafat itu permasalahannya seperti itu. Makanya sama jangan janggal ketika enak hadis Nabi menjelaskan orang ketika wafat sunai disegerakan. Jelas ya? Tapi Nabi Muhammad sendiri kok sampai mundur? Permasalahannya ini. Contohnya ada sholat jenazah pada masa Nabi itu beda dengan sekarang. Sama seperti taraweh pada masa Nabi beda dengan sekarang. Pada masa Nabi itu sholat jenazah itu faujan atau furoda kalau dalam riwayat yang lain. Itu sendiri-sendiri. Ada 36.000 sahabat. Kemudian mereka juga ingin sholat jenazah kepada Nabi. Tapi orang jamaah. Nabi pun ketika disolati orang didekatkan di masjid. Nabi ketika beliau sudah dimandikan, beliau dikafani, diletakkan di pembaringannya. Ya kamar itu. Kamar kan juga ombor nih. Akhirnya sahabat pertama Abbas, paman Nabi datang sholat jenazah. Setelah itu Bani Hashim. Itu sendiri-sendiri. Sholat jenazah dibuat berjamaah dipimpin satu imam itu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Nabi tarawih pun furoda. Kelompok-kelompok kecil sendiri-sendiri. Pada masa Umar dibuat berjamaah dipimpin satu imam. Sama bayang nih, sekian banyak para sahabat itu bahkan laki-laki, perempuan, anak-anak pingin ikut berpartisipasi. Krono Nabi sing wafat. Sedangkan ini kan jarang dijelaskan kan seperti ini. Nah, makanya ini dalam rangka kita Maulid Nabi, sejarah tentang Rasulullah. Jadi di dalam kitab Basim itu dijelaskan gitu. Qala Hakim Abu Ahmad menurut riwayat Imam Hakim. Walamma adroja an-nabi fi akfanihi wudi'a ala sariri. Setelah Nabi Muhammad dimasukkan di kafan, kemudian Nabi Muhammad diletakkan di tempat pembaringannya. Ala safiril makbaroti, di pinggir tempat yang akan digunakan makan. Yusalluna faujan atau fujan. La ya'umuhum ahadun. Enggak ada yang menjadi imam di kamar itu. Orang akhirnya datang secara berangsur-angsur. Rombongan pertama katakanlah MWC Batam Kota jelek sholat. Kemudian PAC Batam Kota sholat. Kemudian PAC Bengkong. Kemudian PAC enggak bisa langsung bareng. Nabi Muhammad itu kan beliau rumahnya di samping Masjid Pas. Tapi beliau ketika wafat disolatinya di kamar itu. Setelah semuanya sholat, baru sahabat Abu Thalhah ngeduk. Setelah sholat baru ngeduk. Lah sekarang kan enggak. Ning kono memandikan, sing kono ngeduk kuburan. Bendang mari. Ekspres. Awakmu memandikan, katakanlah yo. Sampean bagian gawe kafan. Yes, sampean ngurusi ambulan. Sampean kono bagian ngeduk ya. Wes pokoknya sekarang itu sudah praktis lah. Tapi Nabi Muhammad gak bisa seperti itu. Karena di mana Nabi Muhammad harus dimakamkan itu terjadi tarik ulur. Sahabat itu sing Mekah pingin Nabi Muhammad dimakamkan di Mekah. Karena asal Nabi Muhammad Mekah. Di Madinah juga pingin. Akhirnya hadis Nabi bahwa seorang Nabi tidak dimakamkan kecuali di tempat beliau wafat ini menjadi penengah. Semua sahabat setuju, maka Nabi Muhammad itu dimakamkan sekarang itu dulu kamar Nabi Muhammad, ya, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makanya tempat itu yang muat itu hanya 3. Setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi di pinggir. Setelah itu Abu Bakar itu njaluk,
Karena ini kamar Aisyah, Aisyah pun juga manggone ning kono. Ya, Aisyah pun manggone ning kono. Abu Bakar sebagai bapak Aisyah ngomong, aku njaluk panggon ben dimakamkan dekat Rasulullah. Abu Bakar ini sebagai sahabat dekat Nabi. Abu Bakar juga sebagai bapak Aisyah radhiyallahu anha. Pamene nolak kan gak enak. Oh iya. Gitu. Tinggal satu tempat ini. Ini jadi rebutan. Aisyah ingin dimakamkan di sana. Tapi Umar itu dia terus minta. Akhirnya satu tempat itu setelah Umar minta berkali-kali disetujui. Maka di tempat Nabi Muhammad dimakamkan sekarang itu, di sampingnya ada makam Abu Bakar As-Siddiq, sampingnya lagi ada makam Umar bin Khattab. Jelas ya?